Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Selva ya. Untuk waktu oke, bisa kita mulai saja Bu Selva. Kalau untuk durasinya kira-kira berapa lama ya? Biar kita enak buat ngobrol. Oke, baik, berarti sambil ngalir aja ya. Aduh, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk perkenalan udah banyak ya, udah banyak literatur, cuma memang saya belum terkenal. Bercanda. Ambil santai ya Bu ya. Saya sendiri kebetulan sekarang tugas di SD Nangela Kecamatan Lampung ya. Posisi sekolahnya juga memang berbatasan dengan Kecamatan Sukajaya. Kalau untuk kultur daerahnya sendiri lebih ke daerah pedalaman atau di situ tuh banyak masyarakat yang lebih pekerjaannya tuh ke bertani sama bercocok tanam. Iya. Ya. Siap. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Kalau untuk dilema etika mungkin secara garis besarnya saya memang belum tahu ya, karena untuk kegiatan-kegiatan CGP ini saya hanya membaca sekilas ya dari rekan-rekan. Mungkin dilema bujukannya seperti yang sesuatu hal yang bisa membuat saya menguji kebingungan saya ya, di mana saya harus mengambil sebuah keputusan atau memilih antara dua pilihan yang memang pilihannya itu yang satu mungkin berdasarkan atas kebajikan dan yang satu lagi mungkin atas berdasarkan moral atau bujukan moral. Mungkin bisa didefinisikan seperti itu ya. Ya. Iya. Kalau misalnya saya baca pertanyaannya terlalu cepat, ya Pak. Oh ya, siap. Itu cepatan. Oke, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan benar atau baik-baik. Mungkin bisa diceritakan dulu ya. Mungkin saya mulai dari narasi ceritanya dulu, karena pernah ada beberapa pengalaman yang saya alami juga ketika mau mengambil sebuah keputusan. Di mana waktu itu kalau nggak salah itu paradigmanya itu antara rasa keadilan sama rasa kasihan. Itu kan sesuatu yang ini ya, sesuatu yang paradoks, di mana kita antara memilih rasa keadilan atau memang mau mengedepankan rasa kasihan. Memang dari dua hal ini tuh tidak ada yang salah, dua-duanya memang benar. Hanya saja mungkin lebih kecondong mana pilihan saya yang akan itu ketika ada siswa yang jarang masuk sekolah. Dia jarang masuk sekolah. Mungkin awal-awal 1-2 hari itu udah anak ini izin. Tapi kesini-sini tuh anak itu sering banget ada di momen ketika dia tidak sekolah itu sama 3 hari. Terus kadang tidak ada kabar, terus masuk lagi. Setelah saya telusuri ya ternyata si anak tersebut itu membantu keluarganya di sawah. Jadi mungkin dari keluarganya itu dia punya beberapa petak sawah. Terus background keluarganya juga dia memang petani sawah. Ketika memang ada musim panen, musim tanam, si anaknya itu diajak untuk ikut membantu. Ya, dia diajak ikut membantu. Tapi kan di satu sisi anak tersebut itu punya kewajiban untuk masuk sekolah. Ya. Ketika dia tidak masuk sekolah, tidak ada semacam punishment atau teguran dari kita sebagai pihak sekolah, itu mungkin akan menimbulkan rasa ketidakadilan untuk siswa-siswa yang lainnya. Iya, ke siswa yang rajin, terus yang dia memang tiap hari masuk ke sekolah walau gimana pun keadaannya. Tapi di satu sisi yang lainnya ada sebuah rasa kasihan.
Iya, sebuah rasa kasihan gimana dengan melihat latar belakang keluarganya yang memang mungkin bisa dibilang kurang dari cukup. Dia pun mungkin kalau misalkan untuk mengadakan pekerja dari luar keluarganya dia mungkin dia belum mampu, makanya dia memberdayakan anak-anak dianya, anak-anak dianya sendiri. Nah, disitulah ada rasa rasa apa ya, rasa satu sisi saya kasihan, ya tidak mungkin dong kita kasihan dengan keadaan keluarganya yang seperti itu. Satu sisi harus ada rasa keadilan yang saya munculkan di sekolah. Iya, karena kan ada anak yang jarang masuk dengan anak yang rajin itu sangat-sangat beda pelakuannya. Masa saya harus memperlakukan anak yang jarang masuk itu sama dengan anak yang sering masuk? Mungkin ada beberapa perlakuan khusus, entah itu dari identifikasinya atau dari pembelajaran pembelajarannya gitu. Iya, mana dulu. Gitu. Hmm. Ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan? Tadi sebelumnya sudah sedikit dijawab ya. Oh udah ya, ada tersinggung-singgung ya. Ya, tentang langkah-langkah. Boleh sambil berjalan aja ya. Tadi kan sempat disinggung ketika ada sebuah permasalahan di sekolah itu, salah satunya saya angkat itu kan ketika anak itu jarang masuk sekolah. Mungkin 1-2 hari kita menganggap bahwa itu hal yang wajar, karena mungkin dengan lokasi yang jauh, terus perjalanannya juga memakan waktu yang cukup lama. Tapi karena hal tersebut terulang-ulang, sehingga muncullah bahwa ini si anak ini kenapa? Saya tidak langsung menjudge bahwa anak ini malas. Ya, karena tidak serta-merta anak itu melakukan satu hal tanpa ada alasannya. Makanya pertama yang saya lakukan itu menganalisis ini si anak ini kenapa? Kenapa dia jarang masuk? Hal yang pertama yang saya lakukan itu menganalisis melalui rekan-rekan sejawatnya. Ya, bertanya dulu lah kepada rekan-rekannya, si A ini kemana? Kok jarang masuk? Si A ini ada apa sih di rumahnya? Seperti apa? Ada beberapa info yang saya dapatkan. Nah, itu saya konfirmasi kembali melalui apa? Melalui kedua orang tuanya. Karena mungkin kalau anak mungkin hanya sebatas melihat ataupun sebatas mendengar. Saya perlu konfirmasi juga kepada pihak keluarganya. Ini si anak ini sebenarnya kenapa? Lalu carilah sebuah momen di mana momennya itu yang pas ketika anak-anak itu sedang kegiatan di luar, ada kegiatan jalan sehat keluar. Sempatkanlah saya mampir untuk ke rumahnya. Memang secara jarak sih lumayan jauh, gitu. Tapi saya mencoba menyempatkan datang ke rumahnya dan bertanya beberapa konfirmasi pertanyaan yang anak-anak itu sempat sampaikan kepada saya. Dan memang ternyata apa yang diceritain anak-anak itu ada beberapa hal yang memang benar, gitu. Dan anak tersebut melakukan hal tersebut karena atas dasar perintah orang tuanya juga. Di sini juga saya tidak menyalahkan orang tuanya karena dengan keadaan yang seperti itu pun mungkin dari pihak kami sekolah itu harus mengerti juga bagaimana keadaan keluarga. Tapi tidak serta-merta kita dari pihak sekolah itu melepaskan begitu saja. Karena harus ada yang namanya tindakan kesadaran untuk orang tua bahwa sekolah itu tuh penting juga loh Bu gitu. Karena kalau bagaimanapun juga anak disekolahkan bukan untuk mendapatkan sekadar ilmu saja, tapi mendapatkan sebuah pendidikan yang mungkin suatu saat dia tidak akan memperkerjakan anaknya lagi ke depannya. Mungkin dia bisa memperkerjakan orang-orang lain atau bisa menjadi pengusaha di daerahnya. Gitu. Iya. Iya. Nah, iya gitu. Iya. Iya, betul betul. Apa saja yang selama ini Bapak dalam pengambilan hal-hal yang sangat efektif mungkin pertama dari ini ya, mengidentifikasi dulu. Iya, setelah membuat identifikasi, saya nyari fakta-faktanya dulu nih seperti apa. Kebenarannya kan kayak tadi ya. Terus selanjutnya itu mengidentifikasi pihak terkait. Nah, dalam hal ini pihak terkaitnya itu orang tua siswa tentunya dan siswanya sendiri. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Ketika sudah semuanya teridentifikasi, ketika semuanya sudah ada di daftar-daftar fakta yang relevan dengan
kejadian tersebut, mungkin saya bisa mengambil sebuah beberapa keputusan atau langkah-langkah yang memang harus saya ambil. Karena kalau dibiarkan pun itu hal-hal yang akan berlarut, mulai dari yang tadinya paradigmanya itu rasa keadilan dengan rasa kasihan bisa mungkin berlanjut ke jangka panjangnya. Mungkin jangka pendeknya itu baik ya kita menganak, tapi jangka panjangnya kita kan belum tahu ke depannya seperti apa. Maka anak mental anaknya juga akan terbentuk lain ketika memang kita secara langsung identifikasi dan melakukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Iya, iya, nggak ada rasa ketidakpedulian sekolah terhadap anaknya juga. Mungkin paradigmanya akan bertambah ya, misalnya dari yang tadinya rasa keadilan sama rasa kasihan kan biasanya bisa jadi ke paradigmanya itu jangka panjang. Iya. Ya. Tantangan yang mungkin berdasarkan pengalaman juga ya Bu ya, misalnya tantangannya itu dalam mengambil sebuah keputusan itu apa ya? Yang pertama rasa ingin memulainya dulu. Iya betul, rasa ingin memulai. Kadang dari yang saya alami sendiri itu kayak cuek aja dulu, biarin aja deh. Tapi rasa memulainya ini loh, rasa memulainya ini yang pertama yang susah. Berikutnya individu atau lawan bicara yang akan kita temui, dalam hal ini orang tua. Itu menjadi tantangan juga karena apa? Karena kita ingin masuk ke lingkungan dia, masuk ke lingkup pembicaraan dia. Dengan kita yang membawa label dari sekolah, karena kan orang tua itu ketika kita membawa label dari sekolah, wah ini ada guru ke sekolah, cara berbicara, caranya pun mungkin tidak akan begitu terbuka. Ketika memang kita menyamakan, oh kita datang ke sana itu dengan membawa nama pribadi sebagai seorang orang tua juga yang ada di sekolah, datang diskusi, maka itu akan menjadi apa ya, sebuah apa ya, kalau bisa dibilang itu kayak wah ternyata ini seorang yang guru ini tuh bisa diajak ngobrol nyambung dengan orang tua. Iya, karena kan ada semacam apa ya, gap ya antara orang tua, iya benar, gap antara orang tua dengan guru. Tapi ketika kita berusaha menyesuaikan lawan bicara kita, bisa jadi apa yang ada di unek-unek orang tua atau keinginan orang tua terhadap anaknya itu bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, kadang ada tantangan dari luar, rekan sendiri. Tentunya, iya, Mas Jawa, entah itu masyarakat yang di lainnya, kayak, tidak usah seperti itu juga. Anak di sini itu, iya, anak di sini tuh memang seperti ini. Kadang banyak rekan-rekan sejawat kita yang mengeneralisir, Bu ya. Kayak, semua anak itu sama kok seperti itu. Nanti juga bakalan enggak, atau yang penting anak bisa baca. Padahal kan secara pendidikan itu tidak serta-merta kita ngasih anak bisa baca bisa gitu, tapi ngasih pembelajaran yang bermakna untuk anak tersebut juga. Mungkin dari itu ya, tantangan dari diri sendiri ya, internnya mungkin niat untuk memulai, eksternanya mungkin kayak orang tua, rekan sejawat. Selanjutnya kalau yang bisa dibilang kayak receh-recehnya ya Bu ya, ya dengan perjalanan ataupun waktu itu mungkin bisa disesuaikan lah dengan kesibukan kitanya juga. Cuman hal yang utama itu ya kemauan dari kitanya dulu ya, ya diri sendiri ya, mulai dari sendiri. Oke. Iya. 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 Iya, iya. Sebenarnya kayaknya mungkin itu. Iya, hampir semua lah di beberapa tempat. Misalkan saya bertugas kan bukan di satu sekolah ini, yang sempat di beberapa sekolah yang lain juga. Rata-rata hampir sama. Cuman yang memang harus dikuatkan itu faktor diri kitanya dulu. Karena memang ya gitu. Iya, niatnya dulu. Kalau hal yang udah di luar kendali kita kayak misalkan omongan-omongan rekan sejawat kita ataupun hal yang lainnya itu
bisa kita atasi kalau memang kita udah kuat dari diri kitanya sendiri untuk merubah ya, untuk merubah paradigma tersebut gitu Bu. Iya. Kalau katanya begitu Kak, apakah Hmm. Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dan Hmm. sebuah penyelesaian yang apakah Ya. Bapak langsung menyelesaikan itu? Hmm. Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Ini tadi berkaitan ya Pak, pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan yang kita jawab, jadi ditekankan. Jadi ya, Mohon maaf Bu, saya tadi nge-freeze sebentar kayaknya jaringannya ini deh. ya, Iya. ulang Boleh boleh lagi di ya. boleh diulangi ya, maaf ya. Kalau misalnya itu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk terkait dengan kita ini? Kalau bisa juga Bapak menyelesaikannya secara langsung di tempat atau jadwalnya dulu kira-kira ada di mana atau maksimal, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan. Jadi ini jaringannya ya, bisa ya? Sekarang bisa Jelas jelas terdengar, tapi untuk beberapa pertanyaan tadi kayaknya ke skip Bu Sel. bisa Iya. Nah, ini bisa nih kayaknya. Nah. diulang lagi ya Pak? Iya, mohon maaf ini gangguan teknis ya. Ya, ya. Hmm. Oke, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk Ah, menyelesaikan kasus yang secara langsung? iya ya. Menyelesaikannya langsung di Hmm. tempat sekaligus. Nah, saya juga waktu itu memiliki apa memiliki bentuk atau prosedur atau jalankan memiliki kasus terkait dengan Oke, baiklah untuk jadwal ya. jadwal atau Iya, prosedur jadwal. atau memang langsung terkait di Nah, tempat gitu. tidak bisa ditentukan sih ya bisa ya untuk beberapa hal yang memang sifatnya urgent, memang harus diselesaikan waktu itu juga. Mungkin saya tidak langsung membuat jadwal, akan langsung mengambil sebuah keputusan secara langsung di situ. Kalau memang yang sifatnya urgent. Tapi ketika memang sifatnya itu tidak begitu urgent, hanya saja harus diselesaikan, saya akan mengambil sebuah langkah dulu mulai dari yang tadi ya, mengidentifikasi dulu seperti apa halnya. Terus untuk konfirmasi atau berkunjung ke rumah orang tua, gimana pun saya melihat jadwal merekanya juga gitu. Jangan sampai jadwal merekanya lagi kerja atau jadwal merekanya lagi sibuk kita datang. Ya itu kan nggak klop juga nantinya. Jadi saya lihat dulu momennya yang baik itu di mana, momen yang pas untuk berbicara, momen yang pas untuk berdiskusi. Jadi secara prosedural memang ada yang bisa langsung diputuskan hari itu juga, ada yang dilihat dulu nih, identifikasi dulu nih, cocoknya kapan, enaknya kapan berbicaranya, terus waktunya kapan dan lain sebagainya. Gitu. Rasional mungkin ya Iya, kalau dari itu saya. tadi Iya, adakah seseorang atau ya, faktor-faktor apa yang terlibat atau mm, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam ya. Jelas untuk faktor-faktor yang mempermudah saya pasti ada ya, pasti ada karena di sekolah pun saya tidak sendiri. Ada beberapa rekan sejawat yang saya anggap beliau itu lebih senior, terus beliau itu lebih banyak pengalamannya dan ketika kita diskusi berbagai macam dengan beliau itu lebih lebih wise lah untuk kita bahwa ngelakuin sebuah perubahan atau mengambil sebuah keputusan tidak serta merta berdasarkan atas emosi yang kita pengen, tapi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang memang itu didapat bukan hanya dari ilmu yang kita baca, tapi dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. Nah, mungkin saya melihat bahwa sosok rekan saya di sekolah yang lebih senior dan dia lebih lebih bisa diposisikan sebagai orang tua untuk saya berdiskusi. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu didiskusikan dengan beliau. Karena menyangkut masalah emosi, kalau misalkan saya secara langsung, oh gimana saya, yang penting bagus. Memang kalau untuk secara hasil yang diharapkan bagus, tapi ketika prosesnya itu berjalan kurang baik, hasilnya pun tidak akan maksimal. Hmm. Iya, iya benar. pengambilan keputusan itu
Iya. Kalau kalau bahasa kitanya tuh apa sih ya? Role model mungkin ya. Iya, role model yang kita lihat gitu ketika kita mengambil sebuah keputusan. Iya, iya. Memang kan kalau tujuan kita baik, kalau prosesnya kurang diterima atau kurang baik juga hasilnya nggak bakal maksimal. Ya. Ternyata ya jaringan. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke, Dari siap, semua siap. hal yang telah Hmm? disampaikan, Hmm? pelajaran apa yang dapat Bapak dari pengalaman Bapak Pembelajaran yang dapat, mohon maaf bisa diulangi apa ya? ini pembelajaran yang dari pengalaman Bapak? Oke, oke, siap. Mohon maaf. Untuk pembelajaran atau pengalaman apa ya? Nilai-nilai yang dapat saya ambil itu banyak sekali ya, Bu ya. Ya, pengalaman-pengalaman yang bisa membantu memberikan solusi kepada saya pribadi ketika mengambil sebuah keputusan. Bahkan ketika mengambil sebuah keputusan, kalau yang dulu mungkin dulu atas berdasarkan emosional, mungkin dengan banyaknya hal yang telah dilalui, banyaknya diskusi dengan rekan-rekan yang lainnya, literasi-literasi yang saya lakukan, maka prinsip yang saya kedepankan itu bukan rasa emosional lagi, tapi prinsip berbasis rasa peduli. Jadi pengambilan keputusannya itu bukan sesuai dengan pemikiran sendiri, tapi ada orang lain yang saya libatkan juga. Gitu. Jadi bukan berbasis kepada emosional pribadi, tapi ada keterlibatan orang lain, ada rasa orang lain yang saya ikut sertakan ketika mengambil sebuah keputusan. Yang mudah-mudahan ketika mengambil sebuah keputusan tersebut itu bukan hanya baik secara generalnya, tapi baik secara individu yang akan diberikan sebuah pendidikan untuk mereka ke depannya nanti akan dibentuk seperti apa. Gitu. Jadi bukan serta-merta masalah selesai, saya sudah bisa menyelesaikan, tapi output yang kita lihat dari anak tersebut juga harusnya lebih baik. Gitu. Permasalahan yang terselesaikannya pun tidak akan menimbulkan masalah yang lainnya juga. Itu apa nih? Jadi Hmm. Iya, betul. Hmm. panjang gitu. Iya, iya. Terus Bapak itu ambil ceritanya Oh iya, biasa sekali dia dari wawancara kali. Ilmunya yang luar biasa, jadi dari sama-sama, sama-sama Mas Alfa. Iya, pengalaman saya gitu. Kemudian mohon maaf telah mengganggu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sambil diskusi. Bahkan saya juga sambil belajar kembali ya ketika ada sebuah pertanyaan mungkin gitu kayak memicu saya pribadi untuk lebih belajar lagi. Hmm. Sama-sama Bu Salva. Amin. Sukses terus untuk kegiatannya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.